Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri Kabupaten Tasikmalaya terus berkomitmen untuk berkontribusi positif bagi bangsa dan negara. Komitmen itu ditegaskan dalam peringatan hari jadi ke-49 yang digelar secara sederhana mengingat situasi saat ini dalam suasana pandemi COVID-19. Peringatan hari jadi tahun ini hanya diperingati melalui apel upacara serta pemberian penghargaan dan santunan kepada anggota Korpri dan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Upacara peringatan HUT ke-49 Korpri tingkat Kabupaten Tasikmalaya ini dipimpin langsung oleh penjabat sementara Bupati Tasikmalaya Hening Widiatmoko. Meski dilaksanakan sederhana dengan jumlah peserta terbatas, tetapi acara kali ini diharapkan tidak sampai mengurangi inti peringatan HUT Korpri tersebut. Dalam kesempatan ini, penjabat sementara Bupati Tasikmalaya Hening Widiatmoko menyampaikan bahwa 49 tahun Korpri berdiri, sudah banyak kontribusi yang dilakukan untuk anggota maupun masyarakat. Kendati demikian, masih banyak langkah yang perlu dilakukan untuk menjadikan seluruh anggota Korpri menjadi semakin baik ke depan. Pada kesempatan upacara peringatan hari ulang tahun Korpri ke-49 ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa pesan sebagai berikut. Kita harus bersyukur pada hari bersejarah ini kita dapat kembali memperingati hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri yang tahun ini berusia 49 tahun. Atas nama pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan juga pribadi, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-49 kepada saudara-saudara para anggota Korpri dimanapun saudara bertugas dan berada. Tak hanya itu, PJS Bupati Tasikmalaya juga berpesan kepada seluruh anggota Korpri Kabupaten Tasikmalaya agar menjaga netralitas dalam perhelatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun ini. Korpri sebagai bagian utama dari jalannya roda pemerintahan dituntut untuk meningkatkan profesionalismenya, meningkatkan kualitas pengabdian, pelayanan dan kinerja terbaiknya kepada masyarakat, bangsa dan negara serta harus dapat dan tetap memelihara netralitasnya sebagai aparatur pemerintah. Untuk itu, melalui kesempatan yang baik ini, saya mengajak seluruh jajaran Korpri untuk melanjutkan kerja keras, meningkatkan pengabdian dan produktivitas dalam mewujudkan jajaran birokrasi yang makin profesional, jajaran birokrasi yang netral dan sanggup menghadirkan kualitas pelayanan publik yang terbaik bagi seluruh warga masyarakat, jajaran birokrasi yang dapat kita banggakan sebagai salah satu keunggulan bangsa kita di era kompetisi global. Hal ini sejalan dengan tema HUT Korpri tahun ini, yaitu Korpri berkontribusi melayani dan mempersatukan bangsa. Hadirin yang berbahagia, melalui peringatan HUT Korpri ke-49 ini, marilah kita jadikan sebagai momentum untuk terus berkontribusi
melayani dan mempersatukan bangsa. Dan saya menaruh harapan besar kepada Korpri agar peran Korpri dalam membangun negeri ke depan lebih baik lagi. Sebab sebagai abdi negara, Korpri juga harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menampung aspirasi masyarakat, terlebih di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Di masa adaptasi kebiasaan baru atau AKB, semakin banyak masyarakat yang terpapar COVID-19. Hal ini ditengarai penyebabnya adalah akibat lalai menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas. Karena itu, saya berharap agar seluruh anggota Korpri dan masyarakat pada umumnya tetap waspada dan bersama-sama bahu-membahu menegakkan protokol kesehatan setiap saat. Dimanapun dan dalam kondisi apapun, tetap patuhi himbauan pemerintah untuk membiasakan diri minimal dengan 3M. Selain pelaksanaan upacara dalam peringatan HUT Korpri kali ini juga dilaksanakan pembagian penghargaan dan santunan kepada anggota Korpri dan warga Panti Jompo Welas Asih. Kendati bantuan yang diberikan tidak seberapa, tetapi melalui penghargaan dan santunan ini ingin tetap menunjukkan bahwa Korpri senantiasa berkontribusi positif bagi anggotanya serta bagi masyarakat yang membutuhkan. Ketua Korpri Kabupaten Tasikmalaya Muhammad Zain mengatakan, jika bantuan dan santunan kepada anggota dan panti jompo akan diberikan secara berkelanjutan. Hal tersebut menandakan jika Korpri dan pemerintah senantiasa hadir untuk membantu masyarakat. Dalam rangkaian HUT Korpri 49 ini berkontribusi melayani dan mempersatukan bangsa. Dalam esensi itu mungkin yang tepat di sini adalah berkontribusi juga sama ada nilai-nilai kontribusi bagaimana Korpri bisa berbagi dan melayani, kemudian mempersatukan bangsa. Jadi kami sangat mengapresiasi pada Ibu dan 7 orang pengurus di sini yang sudah mengabdikan, baktikan perjuangannya untuk berbagi tentunya kepada semua yang ada di sini, dan itu saya rasa sebuah nilai yang luar biasa, karena tidak semua orang memiliki kesempatan itu, karena harus memiliki kesiapan mental kan. Saya rasa mental yang paling
Kemudian kami hadir di sini bukan berarti kami juga bisa melakukan lebih, tapi hanya secercah mungkin Bu, hanya sedikit saja kami melakukan apa yang bisa hari ini dengan momentum Korpi ke-49, karena ingin kami juga hadir, ya, walaupun tadi dengan hal yang sangat kecil, tapi hadir dengan tadi keseluruhan IPK dengan seluruh jajaran di sini. Dan saya berdoa khususnya bagi Bapak Ibu dan semua yang ada di sini, mudah-mudahan sehat-sehat semua, mudah-mudahan diberi ketabahan. Usai memberikan santunan ke Panti Jompo Welas Asih, Ketua Korpri Kabupaten Tasikmalaya menyempatkan untuk berbincang dalam program talk show yang digelar LPP Purbasora Radio milik pemerintah daerah. Dalam talk show kali ini disampaikan sejumlah program dan rencana kerja Korpri yang akan dilaksanakan di tahun mendatang untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya. Korpri, ya, pengurus dan anggota Korpri harus waspada. Kapanpun, dimanapun, tidak pandang bulu kan. Sekarang banyak pejabat dan seterusnya yang terpapar, dan kita pun bukan hal yang mustahil, tapi kewaspadaan itu yang tidak boleh lepas. Dan itu kita selaku Korpri harus berkontribusi untuk bangsa. Bagaimana kita mencerdaskan masyarakat secara luas untuk memberikan edukasi, sehingga perilaku masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan itu harus menjadi bagian dari kehidupan yang tidak terpisahkan. Karena kalau kita hanya mengandalkan kekuatan tenaga nakes misalnya, saya rasa berapa sih jumlah tenaga nakes di kita? Sangat terbatas. Empat 49 tahun Korpri sudah mengabdi untuk negeri. Dengan semangat ini, diharapkan ke depan Korpri bisa tetap konsisten menghasilkan program positif yang semakin baik dari tahun ke tahun demi mendukung pembangunan daerah yang lebih meningkat ke depan. Yanto Supriyatna, Radar TV melaporkan.